sekalian dan kalian sudah mengerjakan poin-poin perkelompokan. Hari ini materi kita mengenai fungsi linier dan penerapannya dalam ekonomi. Nah, sebelumnya ada teman yang nggak hadir nggak hari ini? Ada. Siapa ya? Oktavia aja satu. Oke. Coba sekarang adik-adik duduknya per kelompok ya. Cari teman kelompoknya, duduk per kelompok bersama tutor kalian juga. Silakan duduknya di tengah aja. Oke, perbolehkan. Di sini aja duduknya kalau gitu. Ya kalian gabung satu kelompok gitu. Kalau nggak muat tempatnya. Desa sama ini. Sudah. Oke, duduk per kelompok kan? Oke, hari ini kita mau belajar mengenai fungsi linier serta penerapannya dalam ekonomi. Nah, untuk penerapannya kita menggunakan metode tutor teman sebaya. Jadi di mana itu disebut dengan metode peer tutoring atau yang mengajarkan kalian adalah teman sebaya kalian gitu. Nah, di sini kan kita sudah memiliki 5 tutor dengan sub materi yang berbeda-beda ya. Kita langsung aja mulai dari tutor pertama. Tutor pertama itu sini mengenai fungsi linier dan sampai grafik hingga gradiennya. Di sini udah siap? Silakan. Oke, didengarkan temannya ya. Baik, di sini perkenalkan nama saya Sindia Karena. Saya adalah perwakilan dari kelompok pertama yang akan membawakan tentang materi mengenai fungsi linier. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu fungsi linier, kita harus memahami dulu apa sih pengertian dari fungsi, terus apa pengertian fungsi linier, dan juga apa saja unsur-unsur dalam pembentukan fungsi. Nah, di sini ada definisi fungsi. Fungsi ini merupakan suatu bentuk hubungan matematika yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi, misalnya variabel y ini dia akan bergantung pada variabel x. Jadi, variabel terikat akan tergantung dari variabel bebasnya. Terus, yang kedua ada definisi fungsi linear. Adalah fungsi yang memiliki pangkat derajat bebasnya y x sama dengan 1. Nah, adapun unsur bentuk fungsi. Yang pertama memiliki variabel, yang kedua ada koefisiennya, dan yang ketiga ada konstantanya. Contoh diketahui fungsi seperti ini. Nah, ini adalah variabel terinkatnya, karena nilai y-nya ini akan bergantung pada nilai x-nya. Nah, x ini adalah variabel bebas. Jadi kita bisa memilih variabel sendirinya gitu, karena dia bersifatnya bebas. Terus yang 5 ini adalah koefisien dari nilai x, dan yang terakhir adalah konstan. Di sini teman-teman udah paham ya yang mana unsur-unsur pembentuk fungsi? Ya. Oke, materi berikutnya. Nah, setelah kita mencari ini, kita akan ada yang namanya sistem koordinat kartesius. Dalam menggambarkan suatu fungsi, terdapat variabel bebas pada sumbu horizontal atau aksis dan variabel terikat pada sumbu vertikal atau ordinat. Jadi nanti nilai x-nya ini akan kita taruh pada titik x-nya, terus nilai y-nya yang pada titik y seperti itu. X itu bisa disebut dengan titik aksis dan y itu bisa disebut dengan ordinat. Sampai sini paham kan teman-teman? Paham. Nah, setelah membuat koordinat kartesius, kita akan menentukan kemiringan. Nah,
kemiringan itu bisa disebut dengan gradien ataupun lereng garis gitu. Adalah kemiringan suatu garis terhadap sumbu X positif. Kemiringan juga disebut gradien yang dilambangkan dengan huruf M. Jadi gradien atau kemiringan atau lereng garis itu kita simbolkan dengan M. Untuk mencari kemiringan dari sebuah bentuk fungsi linear, maka dapat menggunakan rumus seperti di sana. Terlihat kan? Nah, jadi ada persamaan itu berbentuk eksplisit dan juga implisit. Kalau eksplisit itu contohnya Y sama dengan AX tambah Y sama dengan A tambah B kali X. Nah, cara mencari kemiringannya itu sangat gampang, yaitu M-nya di situ adalah nilai A. Jadi kalau dia berbentuk seperti itu, kita sudah menentukan bahwa yang menjadi kemiringannya itu adalah nilai A. Gitu. Yang kedua ada berbentuk implisit. Ini bentuknya jarang ya. Biasanya yang muncul itu seperti eksplisit. Nah, kalau misalnya munculnya berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka cara mencari kemiringannya itu adalah min A dibagi dengan B. Nah, di dalam gradien atau kemiringan tersebut ada yang namanya kemiringan positif, kemiringan negatif, kemiringan 0, dan juga kemiringan tak tentu. Nah, yang sering muncul itu adalah kemiringan positif dan juga negatif. Apa perbedaan keduanya? Nah, kalau positif itu searah. Jadi dia tidak ada yang naik, tidak ada yang turun. Misalnya X-nya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Y-nya itu juga sama, semakin meningkat. Misalnya 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi dia tidak ada yang berlawanan, kayak sama-sama searah gitu, sama-sama naik gitu katanya. Yang kedua ada kemiringan negatif. Nah, dia ini berlawanan. Misalnya X-nya ini naik, bertambah, nanti Y-nya ini turun gitu. Misalnya nih diketahui X-nya itu adalah 1, X1, X2 sampai X5 ya. Nanti yang Y-nya itu bisa jadi dia 5, 4, 3, 2, 1 karena dia berlawanan seperti itu. Nah, terus yang C itu adalah kemiringan 0, di mana kemiringan 0 ini dia akan searah dengan sumbu X-nya atau horizontal. Terus kalau kemiringan tak tentu itu dia akan vertikal atau searah dengan sumbu Y. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Ini contoh soal. Kita kerjainnya bareng-bareng. Terus itu ada soal yang akan kalian kerjakan sendiri. Oke. Jadi kalian siapkan kertas dan juga pulpennya. Ini contoh soal ya. Kita kerjain bareng-bareng. Oke, ini adalah contoh soal 1. Bunyi soalnya seperti ini. Jika fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. Tentukan persamaannya menggunakan tabel di bawah ini. Berarti kita harus mencari tabel dulu ya teman-teman. Terus itu kita lanjut lagi. Dari tabel fungsi kuadrat di atas, buatlah grafik koordinat kartesius serta tentukan gradien atau kemiringannya. Jadi kita harus buat tabel dulu. Buat tabel antara X dan Y. Nah, untuk tabelnya ini sendiri
bebas. Jadi kita bebas untuk menentukan bilangan mana yang kita ingin masukkan. Nah, kalau dalam kasus seperti ini biasanya kita akan menggunakan bilangan yang paling terkecil. Misalnya adalah kita kan bebas nih masukkan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, X-nya sudah ketemu nih. Nah, sekarang kita cari dulu ya. Berarti kita mulai dari dari Y yang pertama ya. Y yang 0 sama dengan X kuadrat ditambah 3. Nah, berarti X kuadratnya ini diganti dengan 0. Berarti Y-nya ini sama dengan 3. Itu Y pertama. X-nya ini 1 tambah 2 ditambah 3 sama dengan 4. Oke, 4. Terus ada Y 2. Berarti ini sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 7. 3 kali 3 11 tambah 3 sama dengan 19. Ini ya teman-teman, cara pengerjaannya itu jadi X-nya itu kita gantikan dengan sesuai ini. Jadi kita misalnya mulai dari angka 0 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti kita berurutan kayak kalau misalnya 0 berarti Y-nya itu 3. Terus kalau dia 1 berarti 4. Kalau 2 7. Kalau 3 12. 4 11. 5 8. Oke, setelah ini kita cari apa nih? Oke, grafikon. Dan ini titik X. Ini X-nya ada berapa? Karena Y-nya ini angkanya banyak, jadi kita ambil yang di kolom ini aja. Jadi dia nggak deret panjang ke atas. Kita ambil dari angka, tolong sebutkan. 3, 4, 7, 12, berapa? 12, 19, 28. Oke, 28. Nah, untuk yang pertama berarti titik koordinatnya itu berapa? Yang kedua 1 sama 4. Yang kedua 2 dengan 7. X3 sama dengan terus yang keempat ini pasangannya dengan 19. Kelima dengan 20. Nah, jadi kita tinggal tarik dulu guys. Nah, ini adalah apa ya, titik koordinatnya. Nah, setelah ini kita akan mencari kemiringannya. Gitu. Tapi sebelum itu kalian nentuin ini termasuk kemiringan positif atau negatif, 0 atau tak tentu.
Positif, benar positif. Nah, cara mencari kemiringannya itu apa teman-teman? M sama dengan A. Berarti M-nya sama dengan berapa? Oke, benar. Karena di sini fungsinya itu x pangkat 2 ditambah 3, sedangkan x ini adalah 1 pangkat 2 itu kan sama dengan 1. Jadi M-nya sama dengan 1. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita ke soal? Tadi temannya udah menjelaskan tentang fungsi linear dengan mencarinya dengan tabel dan grafik serta kemiringannya. Kalian paham kan dapat kemiringan dari mana? Kenapa yang digunakan itu M sama dengan A? Karena fungsi linearnya terbentuk seperti ini, AX plus B. Karena ini kan santai ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya nanti seperti yang tadi temannya jelaskan ini, nah ini kalau misalnya nanti fungsi linearnya AX plus BY ditambah C sama dengan 0, baru nanti mencari kemiringannya adalah A per B, minus A per B. Nah kalau misalnya tadi kan fungsinya cuma AX plus B kan, ini AX plus B, maka yang untuk mencari gradiennya rumusnya adalah A, itu aja. Jadi sudah terlihat kemiringannya berapa dari fungsi linear tersebut. Sampai sana ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Kalau gitu kita langsung aja ke contoh soalnya, ke latihan soal kalian. Oke, silakan semua aja. Oke teman-teman, karena kita sudah mengerjakan contoh soalnya, selanjutnya kita akan ke soal. Nah, jadi ini adalah soalnya. Jadi setelah kalian kerjakan, itu kalian kumpulkan. 5 tercepat akan mendapatkan poin. Bonus poin. Soalnya bawahnya ya, yang di atas kan kita kerjakan bersama. Jadi silakan kalian buat di kertas. Nanti 5 tercepat dapat poin. Jadi yang dapat 5 tercepat itu Rizka, Serti, Suci, Cosi, dan Karta. Gimana buat teman-teman? Jadi teman-teman itulah tadi pengerjaan soalnya. Jadi untuk menuju ini ada satu orang yang mengerjakan di sana. Siapa yang mau? Selain yang maju ya, selain yang maju biar semua dapat poin. Ya siapa ya? Silakan. Ayo Bapak ini. AX plus BY. Kalau ini anggapannya B ditambah AX
X. Jadi kenapa dikatakan R-nya itu atau kemiringannya 5? Karena yang A-nya itu adalah 5. Nah, A itu yang menyangka dengan X ya adik-adik. Jangan salah, nanti jangan dibuat kemiringannya 2, karena 2 itu merupakan konstan. Sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Udah? Berarti sudah paham ya mengenai fungsi linier? Udah. Oke, Cindy terima kasih banyak sudah menjelaskan fungsi linier kepada teman-teman. Tepuk tangan dulu buat tutor kalian yang keren. Terima kasih tadi Cindy sudah menjelaskan mengenai fungsi linier hingga grafik dan kemiringannya. Untuk selanjutnya kita masuk ke penerapan fungsi linier ini ke dalam ekonomi. Apa saja sih penerapannya? Yang pertama itu ada fungsi permintaan dan penawaran, lalu ada keseimbangan pasar, yang dimana nanti di keseimbangan pasar itu juga ada pengaruh pajak dan subsidi. Baik, di sini ada fungsi permintaan dan penawaran. Nah, di sini definisi dari hukum permintaan itu sendiri yaitu menyatakan bahwa permintaan terhadap suatu produk berubah secara terbalik terhadap harganya jika semua faktor lain tetap sama. Semakin tinggi harganya, maka semakin rendah tingkat permintaannya. Oke, daripada kalian pusing lagi, ini langsung ke rumusnya dulu. Oke, di sini ada rumus fungsi permintaan. Rumus fungsi permintaan bisa dibacakan? Nah, di sini ada P dan I. Nah, P sendiri itu apa? Harga. P itu adalah harga. Kalau Q? Dan jumlah. Nah, kalau P1? Harga pertama yang diketahui. Harga pertama. Kalau P2? Harga kedua. Nah, di sini ada Q1 juga. Q1 apa? Jumlah pertama. Jumlah yang diketahui pertama. Dan Q2? Nah, inilah rumus dari fungsi permintaan untuk kita mencari suatu permintaan dalam ekonomi. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang diketahui apa yang pertama? B1-nya berapa? 80. P2-nya? 40. Q1? 60. Q2? 20. Oke. Setelah itu kita masukkan rumusnya. P1-nya berapa? 80. P2? 40. Kurang P1-nya 80. Q1-nya? 60. Q2? 20.
hasilkan dulu ini. 40 dikurang 80 min 40. Min 40. 20 dikurang 60 min 40. Nah, setelah itu kita kali silang. Pertama, min 40 dikali P dikali P. Nah, min 80 dikali min 40. Min dikali min 11. Jadi min 40 dikali Q min 40 Q. Nah, terus ini ada min 40 dikali min 60. Min dikali min 11. Jadi 2400. Nah, setelah itu kita masuk ke turunkan dulu min 40P. Ada min 40P, terus kita turunin lagi min 40Q. Nah, di sini ada 3200 dan 2400. Akan kita pindah UAS. Di situ ada ini 3200 pindah UAS jadi 3200 ditambah 2400 nya turun. Oke, ini hasilnya enggak? Berapa? Min 800. Oke, nah di sini masih ini. Nah, jadi kita habis ini kita sederhanakan dulu. Ini min 40 min 40P nya turun. Ini di sini kita coret dapat min 40 dibagi min 40 1. Jadi plus apa nih? Plus 1Q. Nah, min 40 dibagi min 800 Oke, hasilnya ada cara cepatnya juga di sini. Mungkin ini bakal ada dua jawaban. Ada yang di sini plus, ada yang di sini. Oke, cara cepatnya itu boleh dihapus? Boleh. Nah, P-nya tuh P1-nya tadi berapa? 80. P2-nya? 40. Kalau Q1? 60. P2-nya? 20. Dikurang 40? 40. 60 kurang 20? 40. Nah, kita kalikan sekarang. Nah, 80 dikali 20? 1600. 40 dikali 60? 2400. Ini kalau dikurang jadi berapa? Min
Jadi min 8. Nah, ya. Ini kan P-nya. Ini I-nya. Nah, P-nya tuh langsung turun ke sini. Turunin aja. Nah, di sini kita bantu. Ya, sama. Cuman ini caranya rumusnya yang agak beda. Nah, di sini ada 40 sama 40. Jadi, baik, setelah kalian mengetahui bagaimana cara mencari fungsi permintaan, di sini aku bakal kasih kalian latihan soal. Menghubungkan perubahan harga suatu produk dengan jumlah yang dipasok, di mana penawaran bersifat langsung bukan terbalik. Nah, semakin tinggi harga, semakin tinggi jumlah harga yang dipasok. Dan harga yang lebih rendah berarti pasokan berkurang jika semua hal lain tetap sama. Nah, di sini kita pakai contoh soalnya, karena tadi latihan udah, karena kan rumusnya juga sama. Selanjutnya kita akan masuk ke materi penawaran, di mana permintaan dan penawaran itu sama, tetapi di pengertiannya saja yang berbeda. Tadi permintaan itu terbalik, tetapi di penawaran itu tidak terbalik. Oke, di sini ada contoh soalnya, bisa dibacakan. Diketahui harga pertama 80, harga kedua 20, harga kedua 20. Yang Ki pertama 40, Ki kedua 60. Rumusnya tadi apa? P1-nya? P2-nya? Kurang? Q-nya? 40. Q-nya? 60. Nah, ini 20 kurang 80? 60. Kimin 40 kurang 40? 20. Nah, ini sama caranya tadi kali silang. Nah, 20 dikali P 20P. 20 dikali min 80 min 1000. Min 60 dikali Q min 60 dikali min 40 plus 2400. Nah, 20 P nya
600 ditambah 2.400. 4.000. Kita sederhanakan dengan 20 berapa? Min 60 dibagi 20 min 6 dibagi 2. Nanti kita bisa coret uangnya. Min 6 bagi 2 ya. Di sini kita bisa coret 1 nolnya. 400 dibagi 2 200. Nah, inilah hasil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Semuanya sudah paham? Oke, terima kasih. Baik, semuanya terima kasih atas perhatiannya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh materi kelompok 1, yaitu keseimbangan pasar. Terima kasih. Terima kasih Cantika. Tepuk tangan buat kami. Tadi salah satu penerapan fungsi linear itu yaitu permintaan dan penawaran yang sudah dijelaskan oleh Semangat dan Cantika. Sekarang kita lanjutkan untuk fungsi penerapan dari fungsi linear yaitu keseimbangan pasar. Tutornya keseimbangan pasar Septi ya. Gitu. Oke, silakan Septi. Silakan Mas. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh tutor pertama yaitu tentang permintaan dan penawaran. Jadi di permintaan dan penawaran ini tentu adanya keseimbangan pasar. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana kita menentukan keseimbangan pasar suatu permintaan dan juga penawaran. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu keseimbangan pasar. Nah, kita bisa melihat di sini definisi keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar ini bisa disebut dengan equilibrium, di mana keseimbangan pasar yang diartikan sebagai suatu kondisi yang dimana jumlah penawarannya sama besar dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Jadi di dalam keseimbangan pasar ini tersendiri, harga keseimbangan ini biasanya terjadi di saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Dengan kata lain, keseimbangan pasar ini atau harga pasar adalah sebuah kondisi di mana barang yang ingin dibeli oleh seorang pembeli memiliki harga yang sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Proses terbentuknya harga pasar ataupun keseimbangan pasar ini tersendiri di mana adanya proses tawar-menawar. Jika harga yang ditawarkan terlalu mahal, maka barang atau jasa tersebut tidak akan terbeli ataupun terjual, dan sehingga penjual atau produsen yang akan menurunkan harganya supaya pembeli bisa membeli barang atau memakai jasanya tersebut. Nah, sebaliknya, jika harga yang diajukan pembeli ini terlalu rendah, maka penjual akan menjual barang atau jasa. Maka penjual tidak akan menjual barang ataupun jasa tersebut. Maka pembeli akan menaikkan harganya. Dan keseimbangan pasar ini memiliki peran penting dalam menentukan atau mengendalikan suatu harga supaya terjadinya keseimbangan pasar. Dalam keseimbangan pasar ini juga terdapat faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasarnya. Jadi faktor-faktornya ini bisa kita lihat, yaitu tersedianya barang sesuai dengan yang diminta, persediaan barang yang sesuai dengan penawaran pembeli, dan juga keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaannya, adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Jadi persamaan keseimbangan pasar ini di mana pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta atau QD di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau QS.
secara matematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan PD sama dengan QS, di mana atau PD sama dengan PS, di mana PD ini adalah harga yang diminta dan ID ini adalah jumlah yang diminta. Sedangkan PS ini adalah harga yang ditawarkan dan QS ini adalah jumlah yang ditawarkan. Juga keseimbangan pasar ini ditunjukkan oleh koordinat titik potong antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Dapat kita lihat kurvanya tersendiri, yaitu beginilah bentuk dari kurva keseimbangan pasar. Jadi kalau teman-teman sekalian melihat garis putus-putus ini, inilah yang dinamakan dengan harga dan jumlah suatu equilibrium atau keseimbangan pasar. Inilah yang dinamakan dengan titik potong satu kurva keseimbangan pasar. Titiknya berada di sini ya. Mohon maaf berarti. Nah, keseimbangan pasar ini juga bisa dalam bentuk tabel. Mungkin kira-kira seperti ini contohnya teman-teman. Oke, langsung saja ke contoh soal. Bagaimana kita menentukan harga keseimbangan pasar. Yang dimana rumusnya adalah ID sama dengan IS. Dapat kita lihat contoh tersebutnya. Baik, dapat kita lihat contoh soalnya. Tolong dibacakan ya teman-teman. Diketahui idenya dan IS-nya kurang 10. Untuk mengerjakan ini sendiri, rumusnya adalah ID sama dengan IS. Jadi kita tinggal masukkan, tadi ID-nya berapa? 100 kurang 2P. IS-nya berapa? 3P kurang 10. Nah, untuk mengerjakan ini sendiri kita mempindah luaskan, di mana 100 jika min 10 pindah luas jadi positif 10. Terus 3P, jika min 2P pindah luas berarti plus 2P. Sekarang kita jumlahkan 100 tambah 10 berapa? 110. 3P tambah 2P 5P. Jadi untuk menentukan nilai P ini sendiri atau jumlah barang ini sendiri adalah 110 per 5. Maka P sama dengan berapa? Ada yang tahu? 110 dibagi 5? 22? Wow. Tapi untuk menentukan jumlah keseimbangan pasar yang seutuhnya atau P dan juga outputnya ini ada lagi rumusnya, mana ID sama dengan berapa tadi nilai ID-nya? 100 kurang 2P. Jadi di sini P-nya itu kita tukar dengan karena ini sudah ditentukan nilai P, jadi kita tinggal masukkan ke sini ya. 100 dikurang 2 dikali 22. 100 dikurang 2 kali 22 44. 100 kurang 44 56. Oke. Paham semuanya? Paham. Baik, langsung aja ke contoh soal ya. Ke contoh soal. Nanti 5 tercepat
Jadi soalnya bisa dilihat ya? Bisa. Oke, silakan dikerjakan teman-teman. 5 tercepat akan saya tunggu. Mungkin seperti itu penjelasan tentang keseimbangan pasar dalam suatu penerapan fungsi linear. Terima kasih. Oke, semuanya ada ceritanya kan dulu dari penerapan fungsi linear pada keseimbangan pasar. Udah kan? Udah paham ya semuanya ya? Udah. Oke, terima kasih Septi. Tepuk tangan dulu untuk Septi. Selanjutnya itu adalah, nah di keseimbangan pasar ini ada beberapa hal yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Nah, salah satunya itu ada pajak, kemudian ada subsidi. Nah, bagaimana pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar nanti akan dijelaskan oleh teman kalian. Yang pertama itu pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, akan dijelaskan oleh tutor selanjutnya yaitu Lolita. Silakan Lolita, untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan Septi tadi. Materi yang dijelaskan Septi tidak jauh berbeda dengan yang saya akan jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, pajak itu nggak asing lagi ya di telinga kita masing-masing. Sudah tahu kita. Jadi kita lihat. Pajak adalah pungutan wajib dari seorang penduduk atau penduduk kepada pemerintah daerah atau kepada pejabat negara berupa uang, tidak terlepas dari kepemilikan, pembelian, dan pendapatan. Misalnya nih, pendapatan seorang ASN pasti ada pajaknya kan? Kalau kita beli barang-barang branded itu pasti ada juga pajaknya. Nah, kita memiliki lahan, itu kepemilikan kan? Pasti ada juga pajaknya. Nah, selanjutnya pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Di sini ada harga jual. Maksudnya itu harga jual yaitu kondisi di mana penawaran dan permintaan pasar itu saling bertemu. Lalu ada jumlah keseimbangan. Jumlah keseimbangan itu akan berubah karena produsen menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Selanjutnya penawaran. Penawaran itu selalu menambah harga barang yang ditawarkan. Dan yang terakhir adalah permintaan. Permintaan itu tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap keseimbangan. Di sini ada keseimbangan pasar setelah pajak. Boleh kita lihat itu PST sama dengan F atau QS tambah T. QST sama dengan F atau PS kurang T. Keterangannya boleh kita lihat. PST atau QST adalah fungsi penawaran setelah pajak. PS atau QS adalah fungsi penawaran sebelum pajak. Sedangkan T-nya adalah pajak. Mungkin ada tertinggal di situ adalah QDT merupakan fungsi penawaran setelah pajak dan QD sama dengan fungsi penawaran sebelum pajak. Langsung aja ya, kita terus contoh soalnya.
berapa? 2P. Kemudian T-nya berapa? T itu adalah pajaknya. Nah, langsung saja ya. Pertama itu kita cari QS-nya. QS-nya berapa? Tambah 2P. Nah, langsung 35.000. Oh, di sini maaf. 2P kurang T. Jadi 2P. T-nya berapa? 500. Langsung 35.000 tambah 2 kali P? 2 kali 500? 1.000. Nah, setelah ini kita pindah ruaskan. Kalau 1.000 ini pindah ruas jadi berkurang kan? Bukan ya? Misalnya 35.000 ini dengan 1.000 ini kan sama nih. Jadi kita kurangkan. 35.000 kurang 1.000? 350. Tambah 2P. Nah, ini adalah persamaan terbaru yang kita dapat dari QS-nya. Kemudian langsung masuk ke QD sama dengan QS. QD-nya berapa? 3P. Sama dengan QS-nya? Udah tahu kan dari mana ininya? Hasil dari ininya yang terbaru. Nah, langsung saja hal yang sama itu kita pindah ruaskan. 34 ini kita pindah ruaskan. 60.000 kurang sama dengan 3P tambah 2P. 60.000 kurang 34.000 berapa? 26 apa nih? 26.000 sama dengan ini 5P. Jadi 26.000 per 5 sama dengan P. 26.000 bagi 5 berapa? Berapa? Oh, belum ya? 5.200 sama dengan P. Nah, P-nya udah ketemu nih. Kita nyari ID. ID-nya berapa? 60.000 kurang 3P-nya berapa? 5.200 sama dengan 60.000 kurang 3 kali 5.200 satu orang berapa? 15.600. 60.000 kurang 15.600 berapa? Berapa guys? Ya, 44.400. Nah, titik keseimbangannya setelah pajak saat harga 5.200 dan outputnya sebanyak 44.400. Sampai di sini ada yang kurang paham?
dilanjutkan oleh tutor kelima. Sekian dan terima kasih. Oke, teman-teman tolong kita dulu. Oke, tadi Lorita sudah menjelaskan mengenai pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, sebenarnya pengaruh pajak ini itu mirip cara mencarinya dengan keseimbangan pasarnya saja. Hanya saja saat mencari pengaruh pajak maksud saya terhadap keseimbangan pasar itu kalian mencari dulu QS setelah adanya pajak. Baru habis itu kalian gunakan rumus keseimbangan pasar, tapi QS-nya kalian ubah yang setelah pajaknya itu. Jadi nanti hasilnya akan dapat di mana tadi jawabannya titik keseimbangan pasar itu terjadi saat harganya itu 5.200 dan saat barang yang diminta ditawarkan sebanyak 44.400 barang. Oke. Sini ada yang mau ditanya dulu? Oke, kita masuk ke materi terakhir yaitu fungsi pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Itu sebenarnya cara menyelesaikannya juga sama. Jadi kita persilakan saja tutor kreatif kita untuk Anggi. Persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kada Dwi Ani Maharani, perwakilan dari kelompok 5 yang akan membawakan pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar. Langsung saja ke materinya, teman-teman. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan. Yang kita ketahui bahwa subsidi itu adalah berupa bantuan dari pemerintah yang diturunkan kepada masyarakat. Nah, ketika ada subsidi di suatu barang tersebut, maka barang tersebut akan mengalami penurunan harga seperti itu. Nah, ketika barang mengalami penurunan harga, tentu permintaan pasti akan mengalami peningkatan atau naik seperti itu. Dan itu juga akan mempengaruhi turunnya penawaran seperti itu. Untuk rumusnya sendiri, keseimbangan pasar plus subsidi itu ada 2 rumus. Rumus pertama yaitu bisa dilihat PSS sama dengan fungsi dalam kurung QS kurung tutup kurang S. Dan rumus kedua yaitu QSS sama dengan fungsi dalam kurung PS plus S. Yaitu keterangannya PSS dalam kurung QSS yaitu fungsi penawaran setelah subsidi. Dan PS atau QS yaitu fungsi penawaran sebelum subsidi. Dan S itu adalah subsidi. Nah, lanjut ke coba soal ya teman-teman. Ya. Bisa dibaca? Bisa. Suatu barang yang berorientasi ekspor mempunyai fungsi permintaan yaitu QD sama dengan 20 kurang 0,5P. Dan fungsi penawaran QS sama dengan 12 plus 0,5P. Dalam rangka meningkatkan ekspor, pemerintah memberikan subsidi sebesar 10 per unit. Berdasarkan data di atas, maka harga keseimbangan Q dan P setelah diberikan subsidi adalah, jadi kita harus mencari tahu dulu Q dan P. Q itu adalah jumlah dari barang tersebut dan P adalah price atau harga setelah diberikan subsidi seperti itu. Untuk pengerjaannya kita masukkan dulu videonya berapa teman-teman? 20,5P. IF-nya 12 tambah 0,5P. dan S-nya 10. Kita masukkan rumusnya. Kita gunakan rumus yang kedua yaitu ISS sama dengan fungsi dalam kurung PS. IS-nya yaitu 12 plus 0,5P. Dan yang kita kurung plus S. Sama dengan jadi 0,5 ini kita kali P
dan kita kali 10 S-nya itu. 0,5 dikali P 0,5 P plus 0,5 dikali 10 jadi 5. 12 kita tambah 5 jadi 17 plus 0,5 P. Setelah kita menemukan QS-nya setelah subsidi, baru kita masukkan ke rumus QD sama dengan QS. QD-nya kita masukkan yaitu 20 kurang 0,5 P. QS-nya kita masukkan yang ini, yang sudah termasuk subsidi, yaitu 17 plus 0,5 P. P dengan P kita gabung dan jadi min di sini karena kita luas, dan 0,5 P ini min 0,5 P kita luas jadi plus 0,5 P. 20 kurang 17 3. 0,5 P plus 0,5 P 1 P. 3 bagi 1 sama dengan 3 P. Nah, setelah menemukan price-nya atau harganya, baru kita masukkan ID-nya untuk mencari key atau quantity. Kita masukkan key-nya yaitu 20. Jadi teman-teman, maka titik keseimbangan setelah subsidi adalah di harga 3 dan di output 18,5 unit. Itu. Ada yang ditanyakan dari materi ini? Tidak. Mari kita langsung ke coba soal ya teman-teman. Ini adalah contoh soal dan 5 tercepat akan mendapatkan poin dari ibu dosennya.
Oke, nanti misalnya kalau ada perkuliahan selanjutnya nanti kita selipkan juga metode-metode seperti ini ya. Nah, kalau misalnya ada yang ditanyain lagi nanti kalian bisa tanyakan di luar kelas kalau misalnya nanti di perjalanan kalian menemukan hal-hal yang belum kalian pahami gitu. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai bunga tunggal ya. Tolong dipersiapkan nanti untuk bunga tunggal. Untuk hari ini kita cukupkan dulu kelasnya. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi juga tadi. Dan terima kasih, saya tutup dengan Para Santi, Om Santi, 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 Om.